Apakah kalian tahu, dengan kalian mempelajari matriks, apalagi kalian mendalaminya, itu akan membuat kalian terlihat lebih pintar dan lebih keren. Simak aja. Hai, welcome back to Pawin Class. Seperti di awal video tadi, saya katakan ke kalian, kalau kalian mempelajari matriks, apalagi sampai mendalaminya, itu bisa membuat kalian terlihat lebih pintar dan lebih keren. Apa alasannya? Karena begini, matriks itu diterapkan di seluruh lini kehidupan. Apa saja bisa, mulai dari dunia arsitektur, dunia komputer, dunia kedokteran, tambang, bahkan di dunia militer pun matriks itu dipakai. Jadi perumpamaan matriks itu seperti ini. Kalian pasti sudah tahu yang namanya foto dan video digital. Dia memiliki panjang dan lebar. Misal, ada video HD, Full HD, bahkan 3GP sekalipun. Ya, 3GP itu juga video digital kan? Jadi determinannya itu misalnya seperti ini. Oh, ini ada video Full HD 1080p. Size-nya berapa ya? Nah, size itulah perumpamaan dari determinan matriks ini. Walaupun memang tidak sama cara penghitungannya, tapi itu untuk ilustrasi kalian saja. Biasanya, ketika akan terjadi perang, maka para petinggi-petinggi militer mereka akan menyusun strategi. Yang nantinya strategi ini akan diberikan kepada bawahan mereka, kepada prajurit mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan determinan matriks. Menurut Weber, determinan matriks itu adalah nilai dari suatu matriks yang apabila kita melakukan operasi kepada matriks itu sendiri dengan operasi tertentu. Umumnya, determinan matriks ini dinotasikan menggunakan dua garis tegak lurus. Jadi kalau seandainya ada matriks A, maka kita notasikan menggunakan dua garis tegak lurus, sehingga ada huruf A di tengah dari dua garis tegak lurus tersebut. Dan determinan matriks ini itu memiliki berbagai tingkat. Yang paling umum kita tahu ada tingkat 2 dan tingkat 3. Maksud dari tingkat 2 itu adalah matriks bujur sangkar yang berordo 2x2. Sedangkan determinan untuk tingkat 3 yaitu memiliki ordo 3x3. Buat yang belum subscribe, saya mengingatkan nih, jangan lupa subscribe dulu, klik tombolnya, lonceng notifikasinya, dan tulis kolom komentar. Kalau seandainya kalian ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin contoh lain atau kasus lain. Begitu juga untuk tingkat yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita bicara tingkat 5, berarti ordonya 5x5. Langsung aja kita ke matriks determinan tingkat 2. Untuk tingkat 2 ini, cara pengerjaannya itu mudah sekali dengan mengkalikan anggota-anggota matriks dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi seandainya ada contoh matriks A dengan anggotanya A11 hingga A22, maka untuk determinannya A11 kita kalikan dengan nilai A22, lalu kita kurang dari A12 dikali dengan A21. Seperti contoh berikut ini. Ada matriks B 4, 5, 2, dan 10. Kalau kita cari determinannya, maka 4 kita kalikan dengan 10, lalu dikurang 5 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 40 dikurang dengan 10, sama dengan 30. Jadi itu contoh untuk matriks determinan tingkat 2. Tidak sulit kan? Contoh berikutnya, yaitu ada matriks D dengan anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Cara pengerjaannya sama saja, langsung 0 kita kalikan dengan 3, dikurang 1 dikalikan dengan 2. Sudah jelas ya, kalau di sini hasilnya pasti akan minus. Jadi 0 kali 3, 0, 1 kali 2, 2. 0 dikurang 2 adalah minus 2. Yap, hasilnya adalah minus 2. Tidak masalah. Kenapa? Karena matriks itu ketika kita lakukan determinannya, kita hanya ingin mencari nilai skalarnya. Dan nilai skalar ini tidak dibatasi oleh positif atau negatif. Jadi, kalau hasilnya positif,
itu bagus, negatif pun juga bagus, jadi tidak ada permasalahan. Jelas ya? Determinan matriks untuk yang tingkat 3. Untuk tingkat 3 ini ada banyak sekali metode yang dipakai, tapi yang umumnya kita menggunakan metode Sarus. Kayak apa tuh metode Sarus? Di metode Sarus ini intinya kita cukup mengcopy kolom 1 dan kolom 2 dari matriks bujur sangkar berukuran 3x3. Lalu kolom 1 dan kolom 2-nya kita taruh di sebelah kanan matriks tersebut, seolah-olah ada kolom 4 dan kolom 5. Jadi kalian cukup mengcopy 2 kolom pertama lalu ditaruh di paling kanannya. Setelah itu kita melakukan perkalian silang secara diagonal dari mulai data A11 hingga data yang terakhir. Seperti ilustrasi video tadi, sudah jelas ya bahwa kita akan mengkalikan secara diagonal. Berarti A11 kita kali dengan A22, kita kali dengan A33. Lalu kita jumlahkan dengan A12, kita kali dengan A22, lalu dikalikan dengan A31. Jumlahkan lagi sampai dengan yang ketiga, yaitu A13 dikali dengan A21 dikali dengan A32. Sampai di sini kita jumlahkan semua. Setelah itu kita kurang semua nilainya. Dari mulai A13 dikali dengan A22 dan A31. Lalu kita kurangi lagi dengan A11 kita kali dengan A23, kita kali dengan A32. Terakhir kita kurangi lagi perkalian A12, A21, dan A33. Biar lebih mudahnya, langsung aja kita kasih contohnya. Misal ada matriks C dengan anggotanya 240, 302, dan 135. Langsung aja kita cari determinannya. Jangan lupa, notasinya menggunakan 2 garis tegak lurus. Maka determinan matriks C adalah langkah pertama, kita copy dulu kolom pertama dan kolom kedua, kita taruh di pojok sebelah kanan. Langsung setelah itu kita kalikan 2, 0, dan 5, kita jumlahkan dengan perkalian 4 kali 2 kali 1, dijumlahkan lagi dengan 0 kali 3 kali 3. Setelah itu kita kurangi dengan 0 dikalikan dengan 0 dan 1, kita kurangi lagi 2 kali 2 dan kali 3, lalu kita kurangi lagi dengan 4 dikali 3 dan dikali 5. Maka hasilnya adalah 0 ditambah dengan 8 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 12 dan dikurang 60. Hasilnya adalah minus 64. Jadi seperti itu untuk metode Sarus. Komentar di bawah kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan atau mungkin ada contoh lain yang ingin kalian tahu. Bagaimana sampai sini? Bisa dimengerti ya, tidak terlalu sulit kan? Hanya itu aja yang mesti kalian ingat. Ketika menggunakan metode Sarus, kalian cukup mengcopy 2 kolom pertama lalu ditaruh menjadi 2 kolom paling terakhir dari matriks tersebut. Hal lainnya adalah jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum subscribe dan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, thumbs up, like. Lalu kalau kalian merasa video ini bermanfaat, sebarin ya. Saya akan kasih tambahan contoh buat kalian supaya bisa lebih memahami, dan ini angka yang lebih mudah. Misal ada matriks A dengan anggotanya adalah 2, 3, 1, 4, 2, 1, dan 1, 2, 1. Ingat, cukup buat copy atau buat salinan dari 2 kolom pertama. Ditaruh di yang paling akhir. Maka langsung saja 2 kali 2 dan kali 1 kita jumlahkan dengan 3 kali 1 dan kali 1. Dijumlahkan lagi 1 kali 4 dan kali 2. Lalu kita kurangi dengan 1 dikali 2 dan dikali 1, kita kurangi lagi dengan 2, 1, 2, kita kurangi lagi terakhir dengan 3, 4, 1.
Maka untuk hasil masing-masing perkaliannya adalah 4 ditambah 3 ditambah 8 dikurang 2 dikurang 4 dan dikurang 12. Hasil akhir dari determinan matriks A adalah minus 3. Tidak sulit kan? Pasti kalian bertanya-tanya, apakah pengkodean atau pembuatan sandi dalam militer sesederhana itu? Tentu tidak. Ada metode lain yang namanya metode minor dan kofaktor. Metode minor dan kofaktor ini intinya kita akan memecah dari matriks tersebut menjadi bagian yang lebih kecil atau tingkat di bawahnya. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih penerapan determinan matriks ini di dunia militer, tolong tulis di kolom komentar kalau kalian menginginkan video lanjutannya untuk penerapan minor kofaktor tadi. Tentu di situ nanti akan saya buat juga contoh kasusnya. Jadi seandainya ada kapten ingin memberikan kode atau sandi untuk operasi militer kepada prajurit di bawahnya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum subscribe, lonceng notifikasinya, dan kalau kalian suka dengan video ini, like video ini dan sebarkan ke teman kalian supaya teman kalian pun juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sama seperti kalian. And see you